Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Fadila Yansah dengan NIM 25004-051. Mata kuliah Dasar Teknologi Pembelajaran, dosen pengampu Ibu Dera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Fadila Yansah dengan NIM 25004-051. Mata kuliah Dasar Teknologi Pembelajaran, dosen pengampu Ibu Dera Eldarni MPD. Presentasi kali ini dengan judul Ketimpangan Akses Teknologi Antara Sekolah Kota dan Desa, serta Solusi yang Aplikatif. Yang pertama, pendahuluan, di mana teknologi dalam pendidikan menuju pada penerapan berbagai alat, sistem, dan metode berbasis teknologi untuk mendukung dan meningkatkan proses belajar mengajar. Teknologi pendidikan tidak hanya mencakup perangkat keras seperti komputer dan proyektor, tetapi juga perangkat lunak seperti internet, serta pendekatan pembelajaran yang inovatif. Menurut Yusuf Hadi Miarso 2004, teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang serta prosedur, gagasan, perangkat, dan melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang berhubungan dengan semua aspek belajar manusia. Yang kedua ada B, rumusan masalah. Yang pertama, apa saja bentuk kesenjangan akses teknologi dalam pendidikan yang terjadi di berbagai jenjang dan wilayah. Yang kedua, ada apa faktor-faktor penyebab utama dari kesenjangan akses teknologi dalam pendidikan. Yang ketiga, ada bagaimana dampak kesenjangan akses teknologi terhadap kualitas pembelajaran dan mobilitas sosial peserta didik. Yang keempat, apa solusi atau strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan. Serta selanjutnya ada C, tujuan pembahasan, di mana yang pertama ada mengidentifikasi bentuk-bentuk kesenjangan akses teknologi dalam pendidikan. Yang kedua ada menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada menjelaskan dampak dari kesenjangan akses teknologi terhadap pencapaian pendidikan dan peluang mobilitas sosial. Yang terakhir ada merumuskan solusi strategis dan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi ketimpangan akses teknologi di sektor pendidikan. Selanjutnya ada A, pengertian teknologi dalam pendidikan. Teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, perangkat, dan organisasi untuk menganalisis masalah dan merancang dan melaksanakan, mengevaluasi, serta mengelola pemecahan masalah belajar. Menurut Miarso Yusuf Hadi 2004, teknologi dalam pendidikan juga sangat membantu guru dalam menyiapkan materi untuk mengajar dan mempermudah mendata peserta didik. Selanjutnya ada B, kesenjangan akses teknologi dalam pendidikan. Kesenjangan akses teknologi dalam pendidikan adalah perbedaan kemampuan antara siswa, guru, sekolah, atau wilayah dalam mengakses sarana dan prasarana teknologi belajar mengajar dan komunikasi TIK untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Kesenjangan ini menyebabkan sebagian siswa memiliki kesempatan lebih besar untuk belajar dengan teknologi, sementara yang lain tertinggal karena keterbatasan akses. Selanjutnya ada jenis-jenis kesenjangan akses teknologi dalam pendidikan. Yang pertama ada kesenjangan infrastruktur. Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau menghadapi tantangan unik dan pemerataan pendidikan. Banyak sekolah berada di daerah terpencil yang sulit dijangkau dan banyak wilayah yang belum memiliki jaringan internet yang memadai. Menurut laporan World Bank 2021, hanya 52% wilayah Indonesia yang memiliki akses internet yang memadai. Selanjutnya ada kesenjangan perangkat device atau DVID, di mana ketimpangan ketersediaan perangkat teknologi seperti komputer,
tablet, dan smartphone juga menjadi tantangan besar. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud 2022 menunjukkan bahwa hanya 35% sekolah di daerah pedesaan yang memiliki laboratorium komputer yang bertugas dibandingkan dengan 85% di daerah perkotaan. Ketimpangan ini memperjelas jurang digital antara kota dan desa. Selanjutnya ada kesenjangan akses internet, di mana akses terhadap internet di Indonesia masih belum merata. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJ 2) pada tahun 2021, penetrasi internet di daerah perkotaan mencapai lebih dari 70%, sementara di daerah pedesaan hanya sekitar 45%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya investasi dalam pembangunan infrastruktur TIK di daerah-daerah terpencil serta kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Yang keempat ada kesenjangan kualitas teknologi, di mana kualitas teknologi yang digunakan dalam pendidikan juga menunjukkan kesenjangan. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan biasanya dilengkapi dengan fasilitas teknologi yang memadai, memungkinkan siswa untuk mengakses sumber belajar online, mengikuti kelas virtual, dan menggunakan berbagai aplikasi pendidikan. Namun, di daerah pedesaan, akses ini sering kali sangat terbatas. Banyak sekolah di pedesaan yang masih kekurangan perangkat teknologi dasar dan internet yang stabil. Selanjutnya yang kelima ada kesenjangan dukungan teknologi. Kurangnya pelatihan teknis juga menjadi faktor penghambat dalam pemanfaatan teknologi di sekolah. Banyak operator sekolah yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang teknologi dan tidak mampu menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak secara efektif. Akibatnya, mereka kesulitan dalam mengelola sistem informasi sekolah, mengoperasikan perangkat lunak pembelajaran, dan memecahkan masalah teknis. Selanjutnya ada contoh nyata di Indonesia. Saat pandemi COVID-19, banyak siswa di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal tidak bisa mengikuti pembelajaran daring karena tidak memiliki perangkat atau jaringan internet. Laporan Kemendikbudristek 2021 menyatakan bahwa hanya sekitar 58% siswa di Indonesia yang bisa mengikuti pembelajaran daring secara penuh. Yang D, faktor penyebab kesenjangan teknologi dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada ketimpangan infrastruktur teknologi, 2 keterbatasan ekonomi, yang ketiga ada rendahnya literasi digital, yang keempat kurangnya pelatihan dan dukungan bagi guru. Yang pertama ada ketimpangan infrastruktur teknologi. Ketimpangan infrastruktur teknologi dalam pendidikan di Indonesia merujuk pada perbedaan signifikan dalam ketersediaan dan kualitas sarana teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini mencakup akses terhadap perangkat keras seperti komputer, tablet, dan koneksi internet yang stabil, serta fasilitas pendukung lainnya. Yang kedua ada keterbatasan ekonomi. Kemampuan ekonomi masyarakat juga berperan besar dalam kesenjangan digital. Masyarakat dengan pendapatan rendah seringkali kesulitan untuk membeli perangkat teknologi seperti komputer atau smartphone, serta membayar biaya langganan internet. Hal ini menyebabkan mereka tertinggal dalam hal akses dan pemanfaatan teknologi dibandingkan dengan masyarakat yang lebih mampu secara ekonomi. Selanjutnya, yang ketiga ada rendahnya literasi digital. Rendahnya literasi digital dalam pendidikan di Indonesia merupakan tantangan signifikan yang memengaruhi kualitas pembelajaran dan kesiapan siswa menghadapi era digital. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis menggunakan perangkat, tetapi juga melibatkan keterampilan berpikir kritis, evaluasi informasi, dan komunikasi yang efektif di lingkungan digital. Yang terakhir yang keempat ada kurangnya pelatihan dan dukungan bagi guru. Kurangnya pelatihan dan dukungan bagi guru dalam mengadopsi teknologi pendidikan merupakan tantangan utama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital. Banyak guru merasa kurang percaya teknologi sebagai alat pembelajaran karena minimnya pelatihan yang terfokus pada pengintegrasian teknologi dalam metode pembelajaran.
Selanjutnya ada kesenjangan akses teknologi dalam pendidikan di Indonesia menimbulkan berbagai dampak signifikan yang memengaruhi kualitas pembelajaran dan kesetaraan pendidikan. Yang pertama ada terbatasnya akses teknologi materi pembelajaran. Yang kedua ada kualitas dalam pembelajaran daring. Yang ketiga ada rendahnya literasi digital. Yang keempat ada peningkatan kemajuan sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari ini tadi adalah kesenjangan akses teknologi dalam pendidikan di Indonesia merupakan tantangan nyata yang berdampak besar terhadap pemerataan kualitas pembelajaran. Masalah ini mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur yang belum merata, keterbatasan perangkat, rendahnya literasi digital, hingga kurangnya pelatihan dan dukungan bagi guru. Faktor-faktor ini dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang kompleks dan ketimpangan ekonomi antara wilayah serta antar individu. Selanjutnya ada saran. Yang pertama ada pemerintah perlu memperluas dan mempercepat pembangunan infrastruktur digital terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, agar semua siswa dan sekolah memiliki akses terhadap jaringan internet dan perangkat teknologi dasar. Yang kedua ada institusi pendidikan hendaknya secara aktif mengadakan pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa agar pemanfaatan teknologi tidak hanya terbatas penggunaan perangkat tetapi juga mendukung pembelajaran yang kreatif dan bermakna. Yang ketiga ada pemerataan bantuan teknologi seperti perangkat belajar dan kuota internet harus dilakukan secara tepat sasaran terutama bagi siswa dan keluarga yang kurang mampu agar tidak tertinggal dalam pembelajaran digital. Yang keempat ada pengembangan konten pembelajaran digital harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan kontekstual agar siswa di berbagai wilayah dapat memahami materi dengan lebih relevan dan mudah dipahami serta diterapkan. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi kita kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.